Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat. Kali ini kita akan menjelajah lebih jauh lagi di wisata Gunung Bromo. Tepatnya kita akan menelusuri Gunung Batok, kemudian Pasir Berbisik dan Bukit Teletubbies. Ikutin yuk. Wisata alam Gunung Bromo sudah pasti tidak bisa lepas dari keelokan Gunung Batok yang berdiri dengan gagah dan sabar mendampingi Gunung Bromo yang memang lebih aktif dibandingkan Gunung Batok. Halo, kita lagi naik kuda. Itu ada Gunung Batok, kita menuju Gunung Bromo. Asik sama Serli. Serli kuda putih. Hebat kudanya ya. Asik. Dari sisi lautan pasir, saya dapat menikmati dengan mata telanjang lekuk-lekuk dataran tinggi hingga mencapai puncak ketinggiannya. Sesekali sederetan awan putih bak halimun menyelimuti di pagi hari, seakan-akan mewakili menyaksikan beribu cerita misteri tradisi masyarakat Tengger yang berada di sekitar Gunung Batok dan Gunung Bromo. Kenapa ya namanya Gunung Batok? Kok aneh ya, nama batok atau tempurung kelapa. Nah, pastinya ini tidak lepas dari sebuah kisah cinta dua sejoli. Nah, kisah cintanya berasal dari legenda di mana di sekitar Gunung Penanjakan ada seorang anak perempuan yang lahir dari titisan dewa. Wajahnya cantik dan elok. Pada saat dia lahir, dia tidak menangis. Dan bayi itu sangat tenang, lahir tanpa menangis dari rahim ibunya. Makanya disebut juga Roro Anteng. Nah, Roro Anteng ini tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan dikagumi. Nah, di situ pun ada sebuah jejaka atau pemuda yang disebut Joko Seger. Nah, Joko Seger ini sangat tertarik dan diam-diam mereka menyimpan rasa cinta yang luar biasa. Dan keinginan mereka untuk segera menikahkan untuk menikah. Karena sebagian besar masyarakat Tengger ini beragama Hindu. Hindunya agak sedikit berbeda dengan Hindu yang ada di Bali. Kebetulan sekarang mau lebih, jadi banyak orang ke Pura. Ini kisah cinta mereka terhalang oleh seorang Resi Bisma yang sangat sakti tapi sangat kejam. Dia meminang Roro Anteng. Nah, Roro Anteng pun tidak berani menolak dan dia mengajukan satu syarat yang cukup keras. Syaratnya, Resi Bisma harus membuat sebuah lautan di puncak Gunung Bromo dalam waktu 1 malam. Nah, Resi Bisma pun bergegas ke puncak Gunung Bromo dan berubah menjadi sebuah raksasa yang sangat besar. Dengan bantuan sebuah tempurung kelapa, Resi Bisma mulai mengeruk tanah. Saat lautan hampir selesai, Roro Anteng pun cemas. Akhirnya dia membuat jerami lesung, jerami dibakar sehingga nyala api membangunkan ayam-ayam sehingga ayam pun berkokok. Dan disitulah akhirnya Resi Bisma kecewa karena dia gagal dalam menyelesaikan persyaratan Roro Anteng. Karena geram, Resi Bisma melemparkan tempurung kelapa yang digenggamnya. Ajaib, tempurung kelapa membesar dan berubah menjadi gunung di sebelah Gunung Bromo. Nah, gunung ini pun dikenal dengan nama Gunung Batok yang ada sekarang. Akhirnya Roro Anteng dan Joko Seger kemudian menikah dan memerintah di kawasan Tengger dengan sebutan Purwowaseso Mangkurat ing Tengger. Nama Tengger diambil dari akhir suku-suku kata Roro Anteng dan Joko Seger. Kata Tengger berarti juga Tenggering Budi Luhur atau pengenalan moral tinggi, simbol perdamaian. Kita lanjut perjalanan kita menuju Pasir Berbisik. Wow, namanya cukup eksotis, Pasir Berbisik. Itulah sebutan dari lautan pasir yang terkenal di Bromo. Hamparan lautan padang pasir ini menjadi salah satu incaran para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sobat Sehat ingat pada tahun 2001 silam di mana ada sebuah karya film dari sutradara Nan Ahnas. Di situ ada sebuah film yang berjudul Pasir Berbisik.
bercerita tentang seorang gadis desa yang bernama Daya di perkampungan miskin bersama ibunya yang sudah lama ditinggal oleh suaminya. Sejak Daya masih kecil, ada salah satu keanehan Daya, yaitu ia sering menundukkan tubuhnya ke pasir karena ia merasa bahwa pasir berbisik kepadanya. Padang Savana Bromo atau Savana Hill Bromo atau juga dikenal dengan Lembah Jemplang. Telah merasakan sejuknya udara khas Taman Nasional di Padang Savana, kita melanjutkan perjalanan kita ke Bukit Teletubbies. Banyak sekali keindahan negeri ini yang harus kita jelajahi. Salah satunya yang sudah kita lihat tadi adalah Gunung Bromo. Masih banyak sekali wisatawan, destinasi wisata-wisata lain yang memang perlu kita jelajahi untuk semakin mengagumi dan semakin cinta pada negeri ini. Dan juga semakin bersyukur kepada Sang Pencipta.